الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Pun iku katutane sing dhuwur kanune apa temanya. Masih lanjutannya ayat sebelumnya. Maka dua ayat ini dibaca dengan irama shoba. 1, 2, 3. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ Wa qad makaru lan teman-teman gawe makar, gawe rekayasa. Sopo wong akeh bin nabi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makrohum kelawan rekayasai wong akeh, membuat rekayasa, membuat makar, ingin membunuh kanjeng Nabi atau setidaknya ingin mengusir atau kepingin menangkap biar tidak terdakwa, biar tidak mengajak masyarakat Makkah untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu mereka membuat makar membuat rekayasa bagaimana caranya ingin menghentikan lesta lah apa diusir ta opo tibake gagal kate ngusir apa enak yo ditangkep ae ditaleni ta ditahan di penjara ngono utawa mesisan pateni golek cara mereka mencari ya. Mereka siapa yo ceritane sing dhuwur iku yaitu ahlu Makkah. Sejahat itu Waqad makaru lan temen-temen gawe rekayasa sapa wong akeh iki jenenge jumlah ismiyah apa fi'liyah ya tadi. Jumlah napa ya fi'liyah apa fi'il. Fi'il karo fa'il.
bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makramu kelawan rekayasae wong akeh haitsu aradu ing dalem sekirane ngarepaken sapa wong akeh qatlahu ing mateni Gusti Kanjeng Nabi au taqyidahu utawa nyerempung Kanjeng Nabi. Nyerempung kuwi apa? Di umpama alate rek saiki ku nek ing polisi nangkep penjahat ku dikapakno biasanya. Diapakan biasanya? Diborgol. Nah itu loh. Diikat. Takyid itu artinya naleni. Ditaleni. Ya apa nganggo rantai ta apa lek saiki ku sampean sing gampang contone ya kaya polisi nangkep penjahat itu kan di borgol tangannya. Mari ngono dieret to, mari diborgol tangane terus dieret dibawa kemana ke penjara. Enggak cukup di borgol tok dikapakno yo tangane apa kucine diborgol isih dibake ucul lain maneh ditangkep maneh ganti sikile talen dirantai to sampeyan karo nek wong kali kudu ucul lae yo ditaneni kang rantai tangan sikile pokok intine ditangkep mari ngono taleni karepe ngono wa ikhrajahu lan musir Kanjeng Nabi. Tapi ngusir barang. Ahlu Makkah. Padahal Kanjeng Nabi sendiri kan ya orang Makkah ya aja. Ya aja nih keluarga dhewe barang melok. Melok rekayasa tuh yo. Ahlu Makkah itu tidak lain ya. Dulur-dulur dewe kan Kanjeng Nabi yo orang Mekah. Termasuk siapa itu yang jahat sekali itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Yang Abu Jahal yang bukan sih. Yang Abu Lahab itu kan masih keluarganya Kanjeng Nabi sendiri. Apa ya kok seperti itu? Bukan apa-apa. Asalnya teman sayangi nang Kanjeng Nabi kita. Semua ahlu Mekah, penduduk Mekah itu nemen kagumi sama Kanjeng Nabi karena memang baik. Sampai mereka itu menjuluki ya, memberi julukan Al-Amin. Dan mereka juga sing memberi julukan itu bukan orang lain ya, mereka juga orang Mekah juga. Mengapa? Karena melihat bahwa Kanjeng Nabi betul-betul orang manusia yang sangat baik dan sempurna, tidak pantas untuk dibenci, tidak pantas untuk loh ini kok cek benci nih teman, gara-gara Kanjeng Nabi ngejak mlebu Islam itu, sehingga ngejak masuk agama Islam. Tuhannya satu, Allah toh. Selama ini yang mereka sembah banyak, ini banyak loh, tutup banyak binatang, menyembah Tuhan yang jumlahnya banyak. Kalau banyak yang itu kan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ya apa? Bahasa Indonesianya apa? Angsa. Ya. Banyak bahasa Indonesia itu artinya akeh. Dulu tuh kan ada santrinya banyak. Kalau itu santrinya banyak. Paham ya sampean? Berarti santrinya apa? Ya uang, cuma jumlahnya akeh lah. Orang akeh santrinya, tapi santri banyak lah, kiai ini banyak lah. Jadi banyak itu belok-belok. Lek sampean susunan katai memang bahasa Indonesia, berarti artinya itu akeh. Nah, itu banyak siapa? Banyak Haji Yakub, itu berarti binatang.
Lah terus mereka itu kayak apa? Nggak rela lah, iya ta. Wong Tuhan akeh kok ngono saiki ngomong nyembah Tuhan sitok ngono nggak cukup lho Tuhan sitok tok. Lah kok aku njaluk iki kepingin iki. Lah Tuhan sitok masa iso. Lah terus aku nek ngomong nyembah Tuhan sitok tok. Sakene Tuhan iki terus nyembah. Dan terus aku nek meloke ajaane Muhammad iki mau menyembah satu Tuhan. Sedangkan nenek moyang dulu tuh menyembah ini Lata, Uzza, Manat, Ya'uqa, wa Nasra. Wah kayak gitu Tuhan kan namanya juga nama-nama perempuan, soalnya bentuknya kan bentuk perempuan nanti begitu kemarin ya. Sehingga Nabi Ibrahim kemarin itu ada doanya Rabbi innahunna adlalna. Itu nama-nama perempuan, namanya juga nama perempuan, bentuknya juga perempuan. Mereka tuh eman gitu loh. Jadi ya apa ini caranya? Dihentikan saja Muhammad ini, dihentikan supaya tidak mengajak orang-orang. Nah kalau orang-orang nanti katut ikut agamanya Muhammad semua, terus pengikut kita ini siapa orang? Kita lah malah nggak punya itu, nggak punya pengikut, nggak punya follower. Follower dijak Muhammad kabeh ya apa? Muhammad ngejak ayo agama tauhid melok. Sing ayo ikut agama, ikut kan follower. Akhirnya followernya banyak, kita kehabisan follower. Nah itulah faktor penyebabnya kebencian mereka kepada Kanjeng Nabi. Intinya bukan benci kepada Kanjeng Nabinya ya, tapi nggak suka sama agamanya karena bisa menurunkan reputasi mereka, menurunkan popularitas mereka. Wa indallahi makruh, wa indallahi lan iku ana ngersane Gusti Allah makruh utawi piwalese rekayasane ahlu Makkah. Ajane guru-guru dia nek ngateni bahasa Jawa ini rekodaya, cuma sampe cek gampang paham ya rekayasa. Ilmuhu tegese ngaweruhi makar au jazauhu tawa piwalse makar. Mereka mau berbuat makar seperti apa juga Allah tahu. Mereka mau berbuat makar model bagaimana kepada Kanjeng Nabi, Allah juga yang akan membalasnya. Tapi apakah kemudian berhasil makar mereka? Kenyataannya bukan berhasil kok. Apakah mereka berhasil membunuh? Bukan. Berhasil menangkap, mengikat, memborgol? Bukan. Mengusir? Bukan. Lalu itu Kanjeng Nabi teng Madinah kan itu diusir, bukan diusir, itu diperintah Allah untuk hijrah. Dan hijrahnya Kanjeng Nabi ke Madinah ternyata malah banyak pengaruh positifnya untuk perkembangan agama Islam. Wa in kana makruh lan ora ono ai makana tegese ora ono apa makruhum rekojoyoe ahli Makkah. Wa in aguma senajan uga padha in sing mangi uga in sing iki sing mang ora manafi wa ono tafsirane manafi berarti ini in nafi. Wa in aguma senajan ala senajan in apa jenenge ghayah. Wa in aguma senajan gede apa makan litazula terapun kingsir minhu mergo saking makan apa aljibalu piro-piro gunung. Maksudnya tersebut di al makna utawi maknane dawuh wa ingka nama ruhum litazula minhu jibal iku la ya'ba'u bihi wa la yadurru illa anfusahu. La ya'ba'u
ora peduli sapa Gusti Allah bihi kelawan makar, wala yaqurru lan ora bahaya apa makar illa anfusahum angin ing awak dhewe ahlu Makkah. Wal muradu utawi kang den kersakaken bil jibali kelawan lafat al jibal guna ing dalem kene dawuh iku qila den dawaken napa dawuh haqiqatuha iku hakikate jibal. Kok ada menyinggung menyinggung gunung maksudnya gunung apa? Ada yang mengatakan ya memang gunung yang dimaksud. Gunung secara fisik itu yang kita lihat gunung di Mekah kan memang banyak gunung. Jadi penduduk Mekah itu meskipun makar seperti apa enggak pengaruh gitu loh. Enggak berpengaruh. Waqila lan den dawaken maneh utawi lafaz jibal kang den karepaken iku syara'i'ul islami pira-pira syariat Islam. Ya bukan gunung itu maksudnya. Apa maksudnya? Maksudnya syariat Islam yang dibawa Rasulullah itu loh diibaratkan gunung. Al-musyabbahatu kang den serupaaken apa syara'i'ul Islam biha kelawan jibal. Kok bisa syariat Islam disamakan dengan gunung? Fil qarari watsabati. Fil qarari ing dalem tetepe watsabati lan tegese tetepe. Tetap kokoh, tidak bergeser, tidak berubah, apalagi akan dirusak mboten syariat Islam itu kokohnya seperti gunung. Maka makarnya ahlu Mekah itu tidak akan bisa menghilangkan ataupun merusak tatanan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Wa fi qira'atin lan iku tetep ing dalam siji wacanan bi fathi lami litazula latazulu enten sing maca ngeten. Kudu litazula tapi latazulu dibaca fathah lamnya, lam yang depan. Wa raf'il fi'li lan maca rafa' fi'ili. Nah, kan la tazulu. Fa'il lek panjang diwaca la tazulu, fa'il mongko tawiin iku mukhaffafatun in kang den endengaken. Asale wa inna marwan. Wa in kana makruhu la tazulu minhul jibal. Lek pancen diwaca ngoten berarti ini dudu in nafiyah. Tapi in yang asalnya innahu. Wal muradu utawi kang den karepaken iku ta'zimu makrihim. Ngarani agung ing makare ahli Makkah. Menganggap memang sudah luar biasa makar mereka itu. Gak hanya sekali dua kali, bukan hanya skala yang kecil, tapi betul-betul sudah levelnya itu level yang sangat tinggi. Modelnya makare itu tak tanggung-tanggung gitu, sudah maksimal di dalam membuat makar. Waqila lan den dawa kenapa dawuh al-muradu utawi kang den karepaken bil makri kelawan lafaz makar ada mulai dari waqad makaru, makruhum, lalu cak sih makar sing dimaksud apa? Iku kufruhum kufure ahli Makkah. Jadi makaru ditafsiri dengan kafaru, itu sebagian ahli tafsir ngono. Wa yunasibuhu ala thaniyati wa yunasibuhu lan mantesi lan mantesi apa ya? Wa yunasibuhu
lan mantesi apa dawuh al muradu bil makri kufruhu wa yunasibuhu lan mantesi apa tafsiran sing kasih lho wakila al muradu bil makri kufruhu itu lho mantesi hu makar ala tsaniyati ing atase wacanan kang kaping pindho. Jadi kalau kita baca la tazulu maka itu sangat serasi kalau memang makar itu diartikan kafar kufur, maka iku kufur, makaru ai kafaru. Itu pantas kalau kita menggunakan bacaan yang kedua. Mana bacaan yang kedua? Wa in kana mad'uhu la tazulu minhul jibal. Wa enggak usah. Takadus samawatu yatafaqqarna minhu. Ya apa sih? Kose-kose kan. Boten yang terlalu. Wa yunasibuhu lan mantesi ing hadis alhamdulillah. Ayo dibenakno. Wa yunasibuhu lan mantesi ing al murad bil makri kufruhu ala tsaniyati ing atase wacanan kang kaping pindho litazula la tazulu min jibal apa takadus samawati ila akhirih dawuh takadus samawati yatafaqqarna minhu ila akhirih. Jadi kalau dibaca la tazulu kemudian makar itu diartikan kafaru, maka ini cocok pantes dengan firman Allah dalam ayat lain takadus samawati ila akhirih. Takadu meh opo as-samawatu piro-piro langit iku yatafaqqarna pecah opo langit minhu mergo saking makar. Wa tanshaqqu lan dadi pecah opo al-ardu bumi. Wa takhiru lan jungkel opo al-jibalu piro-piro gunung. Haddan kelawan jungkel temenan. Kan ono ayat liya ngoten iki. Yang kedua surat apa? Surat apa? Surat Maryam sing wingi kok kan wingi kan ayah ngono-ngono terus ngono gamburine kan. Lah niku serasi ayat iki di cocok ambek jibal kata-kata jibal sing mangkol. Ditazula min jibal ambek wa takhirul jibal hadda iki cocok lek misale diarteni maka iku kafar. Wa 'alal awal ma quri'ah wa makan. Wa 'alal awalilan iku ing atase tafsire makar kang pertama ma utawi wacana quri'ah kang den waca apa ma wa ma lan barang kana kang tinemu apa ma. Untuk tafsiran makaru iku sing qotlahu taqyidahu ikhrajahu iku panese ya ma quri'ah wa makana yo ngene iki mah litazula min jibal. Ya posisi sampean kok. Aku sih paham tapi aku nyampe nol kok bulet. Kalau dibaca wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Kalau dibaca seperti itu, bacaan yang seperti di mushaf kalian, maka itu tafsiran yang pertama yang cocok. Mana? Ya makar itu maksudnya aradu qatlahu
au taqyidahu au ikhrajahu. Tapi kalau bacaan yang kedua, wa in kana makruhum latazulu minhul jibal. Kalau dibaca seperti ini, maka yang pantas itu, yang pas adalah tafsiran makar yang kedua, yaitu kafar. Makar diartikan kafar. Pentangnya kita sendiri apa? Sendiri apa aku diri? Aku nyampe nomprok. Rasaku sing pertama manggulet, sing kedua iki lumayan. Yo, tak tulis sih. Sampean sakarepe sampean dia apa? Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Kalau dibaca litazula, maka pantasnya makruhum ini yang dimaksud adalah membunuh, mengusir, litazula ya, membunuh, mengusir, menangkap gitu. Innya itu in mukhaffafah minat taqilah boten nggih. Boten in nafi. Lek diwaca wa in kana makruhum litazula minhul jibal, maka innya itu in nafi, makarnya itu yang dimaksud ingin membunuh, ingin mengusir dan lain-lain. Terus gunungnya, gunung apa? Ya gunung anu itu yang gunung betulan itu bukan kinayah atau wajaz, tapi ya hakikat gunung itu sendiri. Tapi kalau dibaca wa inka namakruhum latazulu minhul jibal, maka innya itu adalah in mukhaffafah. Makar yang dimaksud kekufuran. Jibal yang dimaksud syara'i'ul Islam. Ngoten pantes dulu. Siapa nulisnya, Bang? Bisa nulis. Coba ya. Supaya apa? Nulisnya dibenerno, supaya ya iso dibaleni kapan anu kan ya lali ya apa yang afatul ilmi kan anisya. Lali maneh lah ana sing ditelok. Lek tak ditulis saiki kapan anu lali ya terus gak ketemu wis. Lale sampean tulis apa maneh tulisannya bener, tulisannya tepat, apik. Lho iku sampai tutuk nang anak putu. Nah, iki tulisannya banyak iki ya. Tepake ngaji. Ketara banyak iki ngajine ndak ngantuk aja. Ora iso nulis barang. Tulisannya apik bisa diwaca. Wa in kana, ayo apa? Wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal. Coba ditulis 2 kali. Wa in kana makruhum latazulu teko iki lho, litazula karo latazulu ini lho. Nah, ini bacaan yang pertama, ini bacaan yang kedua. Maka kalau memang bacaan yang pertama yang kita pakai seperti mushaf kita itu, maka ini inafi ora. Oh ya, innya inafi. Kemudian makar ini maksudnya apa? Ingin membunuh, ingin mengusir, ngoten nggih. Nah, terus dibalik gunung-gunung apa ya? Gunung iku temenan, gunung di Mekah-Mekah iku, gunung batu iku. Tapi lek diwaca litazulu bacaan yang kedua, maka innya ini in apa? In mukhaffafah, asalnya innahu. Asalnya tasdid, kemudian dihilangkan tasdidnya jadi sukun. Lek diwaca iki. Terus makar artine kekafiran, kekufuran. Artinya jibal apa? Syara'i'ul Islam. Sakit ya. Lek diwaca tazulu ini nafiyah. Innafi. Makar artine qatl, pembunuh, ikhraj, mengusir. Betul ya.
Terus jibal iki hakikatnya gunung, ya gunung sesungguhnya. Ternyata kan paling singkat. Dan setidaknya nanti sore kalau membaca ini masih ngerti. Boleh menit, ya kan? Nanti sore paling ceeling. Kalau dibaca litazula, innya innafi. Makarnya itu yang dimaksud rekayasa itu apa? Membunuh, mengusir. Jibalnya itu apa? Ya gunung, yang hakikatnya gunung itu sesungguhnya. Tapi kalau dibaca litazulu, bacaan yang kedua, maka innya itu adalah in mukhaffafa, asalnya inna. Kemudian makar itu artinya kufur, kekufuran. Sedangkan jibal yang dimaksud syara'i'ul Islam. Nah ini cocok dengan firman Allah, takadus samawati yatafaqqarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirrul jibalu. Berarti sampean tulis kayak ndukur iku misale in mukhaffafa, ngoten ya. Makar iku tulisannya apa? Kafar. Terus jibal syara'i'ul Islam. Nah, pelajarannya atau poinnya bahwa Allah menjamin, ya, Allah menjamin keselamatan untuk Kanjeng Nabi dan agama atau syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, meskipun menghadapi banyak rekayasa dan halangan serta kekufuran penduduk Mekah, tapi Allah menjamin dengan menjaganya tetap kokoh, tetap kuat, ya Kanjeng Nabi ya tetap berdakwah, terus agamanya juga akan semakin berkembang di kemudian hari, bahkan sampai sekarang tidak terkalahkan. Seperti gagahnya gunung, kokohnya gunung di Mekah itu tidak bisa digeser. Fala tahsabannallaha wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna ala fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir liwalidina عليه عد الحب
واختم لنا إلهي بالخير عن دواهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين